Universitas Muslim Indonesia didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia, Universitas Muslim Indonesia merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. Universitas Muslim Indonesia juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang terakreditasi institusi A di Indonesia Timur. Dengan motto menghasilkan lulusan yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Nur Intan, nomor induk mahasiswa 082 2019 0101. Perkenalkan, nama saya Rian Irawansyah Husni, nomor induk mahasiswa 082 2019 0040. Perkenalkan, saya Hadis Alam Rahmadi, nomor induk mahasiswa 082 2019 0059. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akman dengan nomor induk mahasiswa 082 2019 0086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil kuesioner dari penyuluhan pertanian lapangan di Balai Penyuluh Pertanian Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, atas nama penyuluh yaitu Muhammad Tamrin, sarjana peternakan, berumur 42 tahun, pendidikan formal S1. Adapun pelatihan yang pernah ia ikuti yaitu pelatihan kedelai, budidaya tanaman kedelai. Ketiga yaitu peningkatan budidaya air dan irigasi. Yang keempat, peningkatan budidaya tanaman kakao. Nah, penyuluh ini ia mengalami kesulitan dalam mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dengan alasan karena pada umumnya tingkat pendidikan petani masih didominasi oleh tamatan SD, sehingga mereka sulit untuk menerima perubahan seperti menerima perkembangan teknologi di bidang pertanian. Baik, saya atas nama Nur Intan ingin membacakan hasil wawancara saya dengan responden atas nama Bapak Samsudin di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, adapun luas lahan yang ia miliki seluas 2 hektar dengan status lahan milik sendiri. Tanggungan keluarga yang ia miliki yaitu 4 orang. Adapun pengalaman berusaha tani selama 10 tahun. Pada umumnya, sebagian besar pendapatan responden masih sangat rendah dan masih jauh dari kesejahteraan. Bagi responden yang tidak memiliki lahan sendiri, mereka harus menerima upah dengan harga yang sangat rendah. Mereka bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Upah yang didapat tidak berbanding dengan waktu yang mereka korbankan. Jumlah produksi masih sulit untuk ditingkatkan karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi pertanian. Responden masih
masih menerapkan sistem pertanian tradisional yang prosesnya lebih banyak mengandalkan tenaga manusia sehingga kurang efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah produksi padi. Adapun harapan Bapak Samsudin tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah, yaitu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan petani dengan berbagai kebijakan seperti menjamin pendistribusian pupuk benih dengan harga yang stabil sehingga tidak menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk dan benih. Yang kedua yaitu pemerintah seharusnya langsung turun ke lapangan melihat secara langsung bagaimana kondisi dan tingkat kesejahteraan petani dan sering mengadakan penyuluhan pertanian untuk menunjang petani agar lebih memahami ilmu pertanian sehingga bisa meningkatkan pendapatan mereka. Nah, yang terakhir, dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Samsudin belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Nah, responden belum pernah merasakan bantuan pemerintah, terutama bantuan di bidang pertanian seperti pupuk dan benih. Harga pupuk cukup mahal, sangat sulit untuk didapatkan dan kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit sehingga mereka harus berbagi dengan petani lainnya. Adapun hasil wawancara kuesioner praktek lapang penyuluhan pertanian oleh Bapak Budi Prihatin umur 48 tahun di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan formal beliau SLTA, tanggungan keluarga 2 orang, pengalaman berusaha tani 33 tahun, pekerjaan sampingan kulit bangunan. Adapun luas lahan usaha tani padi sistem tanam jajar legowo, yaitu luas lahan 1 hektar, status lahan sakap. Pendapatan beliau sebagai petani dalam semusim sebesar 27.000 rupiah dan pendapatan dari kerja sampingan beliau per tahun 36.500.000 rupiah. Selanjutnya, Bapak pernah mendengar teknologi sistem tanaman legowo sejak tahun 2013 yang disampaikan langsung oleh penyuluh pertanian lapangan. Beliau ini melakukan sistem tanam legowo karena alasannya enak dikerjakan seperti menyemprot dan memupuk. Beliau pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 2 kali. Tempatnya itu di sawah. Di tempat beliau penyuluhan diadakan dalam 2 kali sebulan, yang dimana menurut beliau materi yang diberikan oleh penyuluhan pertanian lapangan yang pertama pengendalian hama dan penyakit, yang kedua pemupukan, dan yang ketiga penyemprotan. Selanjutnya, menurut beliau materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti karena alasannya mudah dipahami oleh para petani karena medianya. Menurut beliau metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu tatap muka secara langsung, alasannya karena penyuluh itu turun langsung di lokasi pertanian. Adapun waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada malam hari karena alasan beliau pada pagi hari, siang hari, dan sore hari banyak mempunyai kerja sampingan, jadi sebaiknya dilaksanakan pada malam hari di waktu kosong. Mengikuti penyuluhan karena adanya kesadaran diri dari beliau. Jika ada tetangga atau teman yang tidak pernah ikut kegiatan penyuluhan pertanian, menurut beliau terus mengajak sampai ada niat untuk ikut dalam kegiatan penyuluhan pertanian tersebut. Selanjutnya, masalah yang beliau alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani, yang pertama gagal panen, yang kedua penggeret batang, dan yang ketiga hama wereng dan tikus. Beliau menerima bantuan dari pemerintah dalam kegiatan berusaha tani berupa bibit dan pupuk. Saran beliau kepada penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di desa tersebut yaitu lebih meningkatkan pendekatan terhadap petani.
Dan yang terakhir, harapan beliau tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah, yaitu lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan media yang diberikan lebih mudah dipahami oleh para petani. Adapun hasil kuesioner praktek 8 penyuluhan pertanian. Lokasi praktek di Desa Pasairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Identitas responden bernama Abdul Jalil dengan umur 63 tahun. Pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 7 orang. Lama berusaha tani selama 30 tahun, pekerjaan sampingan sebagai petani. Pelatihan atau kursus yang pernah diikuti Pak Jalil, nama pelatihan yaitu Akar Mula Jaya, lama terbentuk selama 30 tahun. Jenis sarana yang dimiliki Pak Jalil dalam bertani, terdapat gudang 1 unit, lantai jemur 10 unit, hand traktor 2 unit, bajak 2 unit, cangkul 2 unit, parang 4 unit. Status lahan Pak Jalil yaitu sakap dengan luas lahan 1 hektar dengan pendapatan dalam semusim 13.600.000. Pak Jalil pernah mendengar teknologi sistem tanam legowo sejak tahun 2015. Ia mendengar dari PPL. Kemudian Pak Jalil ini pernah melakukan sistem tanam legowo. Ia mengatakan bahwa banyak biaya, tapi hasilnya tetap sama. Terus ia mendengar teknologi tersebut pada tahun 2015 dari PPL. Pak Jalil pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian di Sanggar Tani. Ia mengikuti kegiatan penyuluhan selama sebulan sekali. Materi yang pernah diberikan oleh PPL yaitu sistem tanam, pengendalian hama dan penyakit. Menurut Pak Jalil, waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian sebaiknya dilakukan pagi hari. Kegiatan penyuluhan pertanian, Pak Jalil tidak adanya paksaan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Jika Bapak menemukan tetangga atau teman-teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, Pak Jalil akan mengajak dan memberi penjelasan tentang penyuluhan pertanian. Pak Jalil pernah mengalami masalah dalam kegiatan berusaha tani, yaitu gagal panen, hama tikus, dan hama wireng. Pak Jalil juga pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk, uang, dan benih. Menurut Bapak, harapan tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah, yaitu kita petani ingin katanya selalu dibina. Sekian dari saya. Adapun hasil wawancara saya dengan Bapak Hasan di Desa Pasairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Beliau berusia 58 tahun, pendidikan terakhir LSTA, tanggungan keluarga 5 orang dan memiliki pengalaman bertani selama 30 tahun. Beliau mengelola lahan seluas 90 are dengan status sakap dengan penghasilan Rp12.500.000 per musim. Beliau mulai mengenal sistem tanam legowo pada tahun 2015 dari penyuluh pertanian lapangan. Menurut beliau, sistem tanam legowo memakan biaya tinggi tetapi hasil yang didapatkan tetap sama dengan sistem-sistem sebelumnya. Bapak Hasan pernah mengikuti penyuluhan pertanian di Sanggar Tani yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, dengan materi mulai dari sistem tanam hingga pengendalian hama dan penyakit. Yang dilakukan PPL jika Pak Hasan mengalami masalah dalam usaha tani yaitu memberikan
asuransi petani dengan mengembalikan separuh biaya yang digunakan dalam mengelola usaha taninya. Menurut Pak Hasan, materi yang dibawakan PPL mudah dimengerti dan dilakukan dengan metode yang secara massal. Pak Hasan pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa uang, pupuk, dan benih. Beliau juga berharap kepada pemerintah untuk sering diadakannya penyuluhan, karena kami para petani berharap selalu ingin dibina dan ingin berkembang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan memotivasi untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.